Halo Mas Daeng, apa kabarnya? Wah, lumayan lama nih saya tak upload konten terbaru nih. Lagi lagi sibuk bikin ini bang, bikin ini kandang ayam multifungsi. Jadi ini kandang ayamnya saya bikin dari bahan bekas nih, tapi super kokoh nih, besi beton nih, kayak besi 10 ya, besi sisa-sisa lah, potongan besi. Terus saya pakai juga dari seng-seng bekas untuk tutupnya. Jadi ini bukan cuman kandang ayam ya, sebenarnya sih fokus utamanya awalnya sih mau bikin kandang ayam nih untuk ayam-ayam ternak, tapi kebetulan ada apa nih, terkebalik nih. Awalnya mau bikin mesin caca dengan dudukan seperti ini, tapi saya pikir-pikir daripada bagian bawahnya tak berfungsi ya, mending sekalian bikin kandang ayam. Jadi seperti inilah bentuk tampilan rangkanya ya. Untuk mesinnya sendiri, mesin cacanya kita pakai itu ya, tutup sana kelihatan, dari mesin potong rumput. Ini dia. Ini mesin sudah lama juga nih, mesin tua, sudah lama nganggur. Tapi awalnya nanti kita uji coba dulu sebelum kita servis bagian apa tuh, paling karbu lah. Untuk bagian atas kita pakai nih, ini dari bekas juga nih, bekas pintu gerbang nih. Tapi bahannya kuat nih, dari kayu jati merah nih. Sudah puluhan tahun juga nih kayaknya, sudah berumur tapi masih kuat. Jadi kita pakai ini untuk dudukannya si mesin potong rumput nanti. Nah ini dia. Jadi kita akan sambung dia nanti. Kita akan las dari bawah. Ini kan kebetulan ada nih engselnya. Kita akan las langsung engselnya. Jadi anti hancur nih, bisa kokoh sampai berapa turunan nih. Ayamnya maksudnya banyak turunan ayamnya, masih kokoh nih. Nah, jadi kita akan pasang nanti seperti ini. Nah, ini duduk di sini. Nah, bisa diperhatikan dengan seksama ya. Ini kuncinya harus kuat nih. Kapan tak kuat, bisa patah nanti mata. Ini bukan mata pisau yang kita gunakan ya. Kita akan pakai, kita beli online nih, mata pisau mesin cacah. Bisa buat sendiri. Tapi kalau mau simple ya beli online. Harganya agak murah kok, kurang dari 100 kayak. Oh ya, sebelum saya lanjutkan penjelasannya, kita ngedut dulu ya. Dan seperti inilah penampakan mesin potong rumputnya. Masih berantakan nih, soalnya waktu saya ambil dari gudang malah pecah tuh tangkinya. Maklum barang tua nih, asal jatuh pecah. Selangnya juga sudah kaku tuh, masih ketara kan, barang tak pernah dipakai nih. Nanti akan kita servis nih, paling di bagian karbu ya, paling di karbu sih. Kita kembali lagi ke sini ya, saya akan jelaskan lagi untuk mesin dudukan mesin caca ini. Saya potong-potong videonya ya, soalnya kalau saya tak potong prosesnya terlalu panjang, makanya saya tampilkan saja step by step setelah jadi. Untuk lubang pemasukan rumput gajahnya nanti saya akan pakai pipa paralon 4 inci dan akan kita buatkan dudukan. Untuk jarak bisa di setel ya, sesuai keinginan, soalnya untuk jarak pengaruh untuk hasil cacahnya nanti. Semakin rapat ya semakin halus, semakin renggang ya semakin kasar. Ini dia hasil pengelasan lantai papan atasnya nih. Jadi saya las langsung ke baut engselnya, jadi super kuat, dijamin nih. Anti gempa, soalnya ada ayam tuh di bawahnya nanti. Kalau kalau rangkanya lemah, bisa hancur nih, bisa roboh nih. Nah ini, jadi saya pakai seng juga biar awet lah. Kalau pakai triplex
kena hujan hancur. Papannya juga anti hujan nih, papan jati putih ya. Beberapa tahun kalau kena hujan terus mungkin hancur, tak tahu lah, nanti kita lihat. Oke, selanjutnya ini kita lanjut ke proses pemasangan lubang untuk pemasukan. Nah ini masukkan rumput gajah ya, saya pakai pipa 4 inci, panjangnya sekitar 15-20 cm lah, tergantung selera. Nah ini kelebihannya, posisinya saya kasih miring ya, jadi nanti mesin cacanya kayak ngisap tuh, rumputnya ditelan. Biasa kan harus didorong-dorong, ini tak perlu nih. Soalnya ini saya buat upload konten ini setelah kurang lebih seminggu pemakaian lah. Saya sudah uji coba, dan nanti saya akan jelaskan di bagian akhir-akhir dari konten ini ya, masalah plus minusnya dan apa yang mesti diwaspadai. Karena makanya hati-hati juga nih buat mesin cacah karya homemade seperti ini. Kalau yang pabrik kan mungkin sudah ada safety-nya, kalau buat sendiri hati-hati. Nah, ini saya tambah ya, saya pasang 2 buah baut untuk pengunci. Jadi saya ambil pengunci itu, dudukan pengunci, ring penguncinya itu dari bagian apanya mesin rumput ini, pengamannya ada kan plastik tuh untuk pengaman. Nah itu saya ambil dudukannya, saya pasang ke rangka. Saya lihat kopi sambil lupa ngopi nih. Kita ngopi dulu lah. Mata pisau yang saya pakai itu panjangnya berapa ya? Nanti saya jelaskan. Nah ini sudah tertutup ya. Jadi seperti ini penampakannya setelah tertutup, semua serba seng nih, seng bekas malah. Jadi tapi ini gampang dibuka ya. Saya pakai klem-klem dari kawat nih, jadi gampang bukanya. Bagian belakang, bagian depan sini saya pakai triplex kehabisan seng, soalnya nanti akan kita modif lagi, soalnya ini kurang aman ya, kurang safety pakai triplex seperti ini. Bagusnya sih pakai papan yang tebal, biar kalau ada apa-apa, mata pisau patah atau bagaimana, moga-moga tidak sih, bisa aman kan, karena ada pengaman pelindung. Ini pelindungnya ini bisa hancur sekali, hantam ini. Nah, ini si dalamnya nih. Untuk jarak dari jarak kotak ini saya pakai 10 cm lebih ya, 12 enggak sampai 15 sih kayaknya. Jadi rumput gajah langsung jatuh ke bawah. Di bagian bawah tinggal pasang tuh alas untuk menampung. Ya lumayan lah, worth it daripada beli 5 juta standarnya. Ini modal ya, tinggal beli bensin saja nih. Yang saya pakai sih 4 tak, lumayan boros, kurang tahu nih. Yang 2 tak, yang saya pakai 2 tak, kurang tahu tuh kalau yang 4 tak apa lebih hemat. Tapi lumayan sih, tak terlalu boros, sesuai lah dibanding pakai dipotong manual, lebih parah lagi tuh. Tak habis bensin tapi habis tenaga. Dia tangkinya sudah saya tambal ya. Dan saya sudah rakit kembali. Selangnya ini sudah kaku, tapi karena pesan online belum sampai, kita pasang dulu lah, kita balik yang flex, yang masih lentur kita pasang di atas. Saya juga akan ganti tangkinya nanti, tapi sementara ya pakai yang ada dulu. Nah ini pengunci sudah, tapi ini masih saya tambah ya, tapi saya belum masuk di video ini. Yang jelasnya semakin banyak pengunci semakin bagus. Dan yang terakhir saya tambah pengunci di bagian ujung sini yang bisa mengunci ujung mesin cacah itu. Yang rawan ini bisa terputar kalau di pipa saja. Bagusnya kita kunci di batok pemegang pisau situ. Ada kan baut tuh, baut atas kita pasang situ ring plat. Nah itu bisa lebih maksimal lah safety-nya. Nah ini dia, paket mata pisau sudah tiba.
Mari kita unboxing dulu. Dan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas bisa di kolom komentar ya. Kalau saya upayakan secepatnya akan beri respon lah yang saya tahu dari hasil pemakaian. Sekarang sih sudah seminggu dan sudah ada beberapa perbaikan ya, bukan perbaikan sih, penambahan. Kayak untuk pengunci di papan saya tambah, terus untuk mata pisau saya sudah perkuat. Seperti ini dia tampilannya. Ini panjang 20-20 ya, jadi total panjangnya itu 40 cm. Kita pasang seperti ini. Mantap. Ini dia. Ini saya punya sikuin cuma 30 cm. Kita ambil jarak tengah itu masing-masing 20. Jadi totalnya 40 cm. Sudah tajam ya, tinggal pakai. Kalau ada yang mau tahu belinya di mana ya, beli online ya. Bisa, saya tidak mau rekomendasikan soalnya. Cari saja bang, di toko online banyak tuh. Ketik aja tuh mata pisau cacah. Di sini untuk jaraknya ini sekarang di awal itu saya pakai 3 cm ya. Tapi setelah saya uji coba beberapa hari hasilnya terlalu halus. Makanya saya majukan ke depan lagi agar hasilnya bisa lebih kasar. Dan untuk pipa paralon ini usahakan pakai yang paling tebal ya, AW. Yang saya pakai ini masih D, dan setelah seminggu saya pakai malah ada pecahan tuh di bagian pipanya. Tak sanggup dia menahan hantaman dari rumput gajah kan duduk tuh di situ. Jadi plus dihantam mata pisau jadi bergetar terus, pecah jadinya. Saya sudah saya akan ganti nanti di situlah yang lebih kuat. Ini uji coba ya, uji coba, tapi ini sebelum saya servis. Dan saat saya upload konten ini saya sudah servis bagian karbunya. Ternyata di karbunya mesin ini tersumbat. Maklum sudah bertahun-tahun tak pernah dipakai. Dan putarannya setelah diservis, sangat maksimal. Kali ini belum maksimal, soalnya hampir full gas, tapi putarannya belum terlalu kencang. Jadi kita untuk dicoba saya pakai cuman beberapa batang saja nih. 2-3 batang rumput gajah. Kalau setelah diservis bisa sampai 5-6 sekali masuk. Tapi ya sangat berisiko lah, mending main aman saja. Kalau mau pakai putaran kencang yang bisa sampai 5-6, saya sarankan ini yang tripless ini diganti dulu dengan dengan papan yang tebal atau plat yang tebal lah, yang bisa melebihi dari tutupnya tuh, tinggiannya ditambah karena sangat labil. Ini putarannya ini sebenarnya putaran di bawah setengah gas nih. Setelah servis ini putaran setengah gas, sekarang sudah hampir full ini. Kedepannya bisa ngisap. Ada kejadian tuh setelah beberapa hari pemakaian. Sekalian nanti saya uploadkan lah videonya. Kalau memang ada yang tertarik dengan konten ini dan mau lihat apa plus minusnya, saya akan uploadkan. Ini saya sengaja ya maju mundur biar hasilnya tidak terlalu halus. Karena kalau saya dorong, tadi saya cek, kalau didorong terus ke depan hasilnya malah sangat halus kayak kelapa parut. Kalau maju mundur begini bisa jadi kasar. Makanya setelah itu nanti saya akan majukan mata pisaunya. Kalau dimajukan mata pisaunya bisa lebih kasar hasilnya. Bisa ngisap ya, apalagi kalau putarannya lebih kencang. Dan ini saya sudah posisinya di saat ini ya, seminggu setelah pemakaian itu saya ganti CDI. Ternyata beberapa waktu yang lalu tiba-tiba mati total nih. Ini dia, tunggu kita cek dulu ya hasilnya. Seperti ini, lumayan kasar lah
kalau maju mundur. Tapi kalau full maju itu halus sekali hasilnya. Dan kalau untuk pakan sapi semakin kasar semakin bagus sih, tergantung sapinya sih. Kalau sapi yang saya pelihara tuh kurang senang tuh kalau terlalu halus. Jadi kan seperti inilah penampakannya. Kita kasih coba nanti ya, apakah ini pertama kali ya saya kasihkan ke sapi. Nah, ini dia setengah hasilnya, lumayan daripada dicincang manual. Aduh, sampai pegal-pegal tuh tangan. Mau beli juga lumayan tuh harganya. Yang baru saya lihat yang ini kan RPM-nya kalau saya tidak salah kan 30 cc, RPM-nya kurang lebih 6.000 ya. Ya kayaknya sih. Kalau pakai dinamo yang harga 2 jutaan tuh paling RPM-nya 1.400 sampai 2.800 ya. Dan pemakaian listriknya kencang juga tuh kalau yang 2.800 RPM. Ini lumayan. Ini kan sekali ngisi itu kurang dari 1 liter. Bisa dipakai beberapa hari mencacah. Oke, ini dia. Dan ternyata si sapinya sangat doyan. Mantap lah. Uji coba dikit, kalau memang kurang kasar kita kasarkan nanti. Dan ya ukuran ini sudah termasuk mantap sih, sapinya suka. Nggak sampai sakit gigi ngunyahnya. Kalau dicincang manual sampai sakit gigi itu sapi. Oke, dan untuk saat ini sekian dulu ya. Nanti saya akan upload lagi perkembangan terbarunya, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar ya. Siapa tahu penjelasan saya kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan lagi tentang proses pembuatannya, silakan di kolom komentar. Dan sekian, sampai jumpa di konten-konten seru selanjutnya.